Bayangkan seorang wanita cantik, berusia 30 tahun, berdiri di balkon rumah mewah, memegang perutnya yang mulai membuncit. Di belakangnya, seorang pria tua berusia 70 tahun dengan tongkat di tangan memandang dengan senyum bangga. "Aku tak peduli apa kata orang, sayang. Kau adalah hidupku sekarang," katanya lembut. Tapi, siapa sangka perjalanan cinta mereka dimulai dari tragedi. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Dewi, seorang janda muda berusia 30 tahun, baru saja melewati salah satu babak tergelap dalam hidupnya. Suaminya meninggal mendadak akibat kecelakaan, meninggalkan banyak utang yang membuat Dewi harus menjual segala harta benda dan kembali ke desa kecil tempat ia dibesarkan. Di desa itu, Dewi berusaha memulai hidup baru dengan berjualan kue. Namun, takdir membawa Dewi bertemu dengan Pak Harun, seorang pria tua berusia 70 tahun yang dikenal sebagai dermawan di desa tersebut. Pak Harun, meskipun usianya sudah senja, masih memiliki aura karisma yang sulit diabaikan. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Pak Harun melihat Dewi di pasar sedang menangis karena kehilangan uang hasil jualannya. "Anak muda, apa yang membuatmu menangis di tempat seperti ini?" tanya Pak Harun dengan suara lembut. Dewi, yang biasanya kuat, merasa ada kehangatan dalam suara pria tua itu. Ia pun menceritakan semua kesulitannya. Pak Harun menawarkan bantuan tanpa pamrih, memberikan modal untuk usahanya agar Dewi bisa bangkit lagi. Namun, hubungan mereka tak berhenti di situ. Hari demi hari, Pak Harun sering datang ke warung kue kecil Dewi, membawakan bunga atau sekadar duduk untuk menikmati secangkir teh. Dalam kelembutan sikapnya, Dewi melihat sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketulusan. Masyarakat mulai bergosip. Kenapa Pak Harun sering ke sana? Apa dia benar-benar hanya ingin membantu? Namun Dewi tak peduli. Pak Harun telah menjadi sosok yang tak hanya menolongnya secara finansial, tetapi juga memberinya semangat baru. Suatu hari, saat matahari terbenam, Pak Harun tiba-tiba berkata, "Dewi, hidup ini terlalu singkat untuk menunda kebahagiaan. Aku tahu aku tua, tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Jika kau mau, jadilah istriku." Dewi terkejut. Ia tak pernah membayangkan lamaran itu datang dari seorang pria yang 40 tahun lebih tua darinya. Namun, di balik usia dan tongkatnya, Dewi melihat sosok yang tulus dan mampu membuatnya merasa dihargai. Setelah malam yang penuh dilema, Dewi akhirnya berkata, "Pak Harun, aku tak peduli dengan usia. Jika kau benar-benar mencintaiku, aku akan menerimamu." Malam itu, Dewi terbangun dengan napas terengah. Bayangan mimpi buruk menghantui pikirannya. Di sebelahnya, Pak Harun tidur lelap dengan tongkat yang tersandar di kursi. Tapi mimpi itu membuat Dewi penasaran. Kenapa ada seorang wanita asing yang terus memanggil nama Pak Harun? Siapa dia? Batin Dewi. Disinilah segalanya mulai terkuak. Kehidupan pernikahan Dewi dan Pak Harun tampak berjalan harmonis meski perbedaan usia mereka menjadi bahan gunjingan. Dewi merasa tenang, terutama setelah ia hamil 4 bulan. Pak Harun pun tak henti-hentinya memanjakan Dewi, membelikannya makanan favorit, hingga menemani setiap pemeriksaan kandungan. Namun, perlahan ada hal yang mengusik Dewi. Pak Harun memiliki kebiasaan aneh. Setiap malam, ia selalu keluar dari kamar dan menghabiskan waktu di ruang kerja kecilnya. Di ruangan itu, Pak Harun menyimpan sebuah kotak kayu tua yang tak pernah ia biarkan siapapun menyentuhnya, termasuk Dewi. Rasa penasaran Dewi semakin memuncak ketika suatu malam, saat ia tertidur, ia bermimpi tentang seorang wanita berwajah pucat dan memakai gaun merah yang berbisik. "Harun, kau tak bisa lari dariku." Dewi terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mencoba membangunkan Pak Harun, tetapi suaminya justru terlihat gelisah dalam tidurnya. Keesokan paginya,
Dewi memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia mencoba membuka kotak kayu di ruang kerja Pak Harun, tetapi kotak itu terkunci rapat. Namun, di atas meja, ia menemukan foto lama seorang wanita cantik yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di balik foto itu tertulis, "Untuk Harun, cinta selamanya Maria." Dewi merasa dadanya sesak. Siapa Maria? Apakah wanita ini masa lalu Pak Harun? Atau mungkin lebih dari itu? Saat makan siang, Dewi mencoba bertanya secara halus, "Pak, apa kau pernah punya cinta sebelum aku?" Pak Harun terdiam. Ia menatap Dewi dengan mata yang penuh beban, lalu berkata, "Ada hal-hal yang sebaiknya tetap di masa lalu, Dewi. Fokuslah pada masa depan kita." Jawaban itu tidak memuaskan Dewi. Rasa penasaran dan mimpi buruk terus menghantuinya. Hingga suatu malam, ia memberanikan diri untuk mengambil kunci kotak kayu dari saku baju Pak Harun yang tertidur. Dengan hati-hati, Dewi membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan banyak surat cinta, foto-foto, dan sebuah cincin berlian yang terlihat mahal. Namun, ada satu benda yang membuat Dewi merasa merinding. Sebuah jurnal tua yang di halaman pertamanya tertulis, "Maria, maafkan aku. Aku harus tahu, Pak, siapa Maria sebenarnya?" Tanya Dewi dengan suara gemetar, memegang jurnal tua itu erat-erat. Pak Harun menunduk, wajahnya berubah kelam. "Maria adalah dosa terbesarku," jawabnya singkat. Tapi sebelum Dewi bisa meminta penjelasan lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk keras, seperti ada yang marah. Malam itu, semuanya berubah. Setelah Dewi ketahuan membuka kotak kayu rahasia itu, Pak Harun menghela napas panjang. "Dewi, ini bukan waktu yang tepat. Kau hamil, jangan stres," ujarnya sambil mencoba menenangkan Dewi. Tapi Dewi merasa bahwa ia harus tahu kebenarannya, apapun risikonya. "Pak, jika kita ingin bahagia, aku harus tahu siapa Maria. Aku tak mau terus dibayangi masa lalu yang kau sembunyikan dariku," ujar Dewi dengan suara tegas. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Harun mulai bercerita. Maria adalah cinta pertama Pak Harun, seorang wanita muda yang ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Mereka pernah bertunangan, tetapi hubungan itu berakhir tragis ketika Maria ditemukan tewas dalam keadaan yang mencurigakan. Pak Harun, yang saat itu masih muda, dituduh sebagai penyebab kematiannya karena perselisihan mereka yang terjadi sehari sebelumnya. "Nama baikku hancur, Dewi. Aku meninggalkan kota tempat aku tinggal dan memulai hidup baru di desa ini. Tapi sampai sekarang, bayangan Maria selalu menghantuiku. Itu sebabnya aku tak pernah menikah sampai bertemu denganmu," ungkap Pak Harun, matanya berkaca-kaca. Mendengar kisah itu, Dewi merasa terkejut sekaligus iba. Namun, sebelum ia sempat mencerna semuanya, ketukan keras di pintu depan mengagetkan mereka. "Siapa malam-malam begini?" tanya Dewi, berusaha tetap tenang. Pak Harun berjalan pelan menuju pintu, membuka sedikit celah, dan menemukan seorang pria paruh baya berdiri di sana. "Harun, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyentuh barang-barang Maria lagi," bentak pria itu, yang ternyata adalah saudara laki-laki Maria. Dewi yang mendengar percakapan itu semakin kebingungan. "Pak, apa maksudnya? Barang-barang Maria? Apakah semua ini belum selesai?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Harun meminta pria itu pergi. Namun sebelum ia sempat menutup pintu, pria itu menambahkan, "Katakan pada istrimu, Maria akan selalu menjadi bagian dari hidupmu. Harun, kau tahu itu, kan?" Setelah pria itu pergi, Dewi tak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Ia membuka jurnal tua Maria dan mulai membaca halaman pertama. Di dalamnya, Maria menulis tentang rasa sakitnya saat pertunangannya dengan Harun memburuk, dan bagaimana ia merasa dikhianati. Namun, di halaman terakhir, tulisan itu berubah menjadi ancaman. "Harun, jika kau meninggalkan aku akan memastikan kau takkan pernah tenang." Di tengah malam yang sunyi, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah Dewi dan Pak Harun.
Lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip-kedip, sementara bayangan seorang wanita bergaun merah tampak di kaca jendela. Dewi menggenggam perutnya yang hamil 4 bulan. Tubuhnya gemetar. "Pak, apa itu Maria? Apa dia kembali?" tanyanya dengan suara bergetar. Tapi Pak Harun hanya membisu, tatapannya kosong ke arah pintu yang perlahan terbuka sendiri. Setelah membaca jurnal tua Maria, Dewi merasa hidupnya mulai dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat. Perasaan itu semakin kuat ketika kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Lampu sering mati sendiri, suara langkah kaki terdengar dari ruang kerja Pak Harun. Dan malam itu, Dewi merasa ada yang memperhatikannya dari luar jendela kamar. Pak Harun mencoba menyangkal semua itu. "Itu hanya kebetulan, Dewi. Jangan pikirkan terlalu jauh," katanya sambil menggenggam tangan Dewi dengan lembut. Namun, Dewi tahu Pak Harun juga tidak tenang. Ia sering terlihat termenung, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Puncaknya terjadi malam itu, ketika Dewi dan Pak Harun sedang makan malam. Tiba-tiba, piring di meja bergeser sendiri, dan suara wanita tertawa pelan terdengar dari arah ruang kerja. Dewi langsung memeluk Pak Harun, tubuhnya gemetar. "Pak, ini sudah terlalu jauh. Kita harus lakukan sesuatu," serunya. Pak Harun akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. "Dewi, aku sudah mencoba menghapus masa lalu, tapi aku rasa Maria tidak pernah pergi. Dia selalu ada di sini, dan aku takut dia sekarang mengincar kau dan anak kita." Mendengar itu, Dewi merasa sangat takut sekaligus marah. "Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal, Pak? Apa ini artinya aku dan anak kita dalam bahaya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Harun memutuskan untuk meminta bantuan seorang teman lama, Pak Sulaiman, seorang dukun yang dulu membantunya saat ia pertama kali meninggalkan kota tempat Maria meninggal. Saat Pak Sulaiman datang ke rumah mereka, ia langsung merasakan aura gelap yang kuat. "Harun, kutukan ini bukan hanya dari arwah Maria. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat yang ikut terlibat. Jika kau tidak segera menyelesaikan ini, bukan hanya kau yang akan menderita, tapi juga istrimu dan anakmu," kata Pak Sulaiman dengan wajah serius. Pak Sulaiman kemudian melakukan ritual kecil untuk memanggil arwah Maria, berharap bisa berkomunikasi dengannya. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Selama ritual, tubuh Pak Sulaiman tiba-tiba terhempas ke dinding, dan suara wanita penuh kemarahan bergema di seluruh rumah. "Harun, kau telah menghancurkan hidupku, dan sekarang aku akan menghancurkan milikmu." Dewi menggali tanah di halaman rumah tua itu, keringat bercucuran meski malam begitu dingin. Pak Harun berdiri di belakangnya, memegang lentera yang bergetar di tangannya. Tiba-tiba, sekop Dewi menyentuh sesuatu yang keras. Suara seperti bisikan terdengar di telinganya. "Jangan buka, Dewi." Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Dengan tangan gemetar, Dewi menggali lebih dalam hingga sebuah kotak kayu kecil muncul ke permukaan. Begitu kotak itu dibuka, teror dimulai. Setelah ritual dengan Pak Sulaiman gagal, Dewi dan Pak Harun diberi petunjuk samar tentang sesuatu yang Maria tinggalkan. Pak Sulaiman menduga barang itu adalah kunci untuk menghentikan kutukan Maria. Namun, menemukan barang itu tidaklah mudah. Pak Harun akhirnya mengakui bahwa rumah lama mereka dulu adalah tempat Maria sering menghabiskan waktu sebelum kematiannya. "Rumah itu sudah lama kutinggalkan, Dewi. Tapi mungkin di sana kita bisa menemukan jawabannya," kata Pak Harun. Dengan perasaan bercampur aduk, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah tua itu. Lokasinya terpencil, jauh di pinggir desa, dengan suasana yang sudah lama ditinggalkan waktu. Pintu rumah sudah rapuh, catnya mengelupas, dan bau lembab memenuhi udara. Di dalam rumah, Dewi merasa seperti ada yang mengawasinya. Setiap langkah kaki mereka bergema, seakan ada langkah lain yang mengikuti. Di ruang tengah, mereka menemukan sebuah lukisan lama Maria yang tergantung miring di dinding. Mata Maria di lukisan itu terasa hidup, menatap mereka tajam. Pak Harun menunjuk halaman belakang rumah.
Di sana, Maria pernah meminta sebuah kotak dikuburkan. Aku tidak pernah tahu apa isinya, tapi mungkin itu yang kita cari. Mereka mulai menggali di lokasi yang disebutkan Pak Harun. Malam itu terasa semakin mencekam. Angin dingin berhembus, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari jauh. Ketika sekop Dewi menyentuh sesuatu yang keras, ia langsung berhenti. Dengan hati-hati, ia membersihkan tanah di sekitarnya hingga sebuah kotak kayu kecil muncul. Kotak itu terkunci, tapi ketika Dewi menyentuhnya, kunci itu terbuka sendiri. Begitu kotak dibuka, mereka menemukan benda-benda yang menyeramkan. Sehelai kain merah yang tampaknya berlumuran darah kering, sebuah cermin kecil yang retak, dan secarik kertas dengan tulisan tangan Maria. Harun, jika kau meninggalkanku, semua yang kau cintai akan binasa. Dewi merasakan sesuatu merayap di punggungnya. Ia berbalik dan melihat bayangan Maria berdiri di sudut halaman. Gaun merahnya berkibar tertiup angin. Kau tidak seharusnya datang ke sini, Dewi. Suara Maria terdengar seperti bisikan, tetapi penuh dengan kebencian. Pak Harun berteriak, Maria, hentikan ini. Jika kau ingin menghukumku, hukum aku saja, jangan Dewi atau anakku. Tapi bayangan Maria hanya tertawa dingin sebelum menghilang. Malam itu, Dewi terbangun oleh suara tangisan bayi. Padahal anak dalam kandungannya baru berusia 4 bulan. Ia berjalan menuju ruang tamu, mengikuti suara itu, dan mendapati kotak kayu peninggalan Maria terbuka. Benda-benda di dalamnya terlempar ke lantai, sementara cermin retak memantulkan bayangan wajah Dewi yang tersenyum aneh. Senyum yang bukan miliknya. Harun, tolong aku, teriaknya. Tapi yang muncul bukan suaminya, melainkan bayangan Maria yang perlahan mendekat. Setelah membawa kotak kayu itu ke rumah, Dewi dan Pak Harun mengalami malam-malam yang semakin mencekam. Suara-suara aneh, bayangan yang tak terlihat, hingga perasaan terus diawasi menjadi hal biasa. Dewi mulai merasa bahwa teror ini tidak hanya mengincar dirinya, tetapi juga anak yang sedang ia kandung. Pak Sulaiman kembali datang setelah mereka menghubunginya. Benda-benda ini adalah alat Maria untuk mempertahankan dendamnya. Darah di kain ini adalah darahnya saat ia meninggal. Cermin ini adalah saksi kebenciannya, dan tulisan itu adalah kutukan yang ia tanamkan. Kalian harus menghancurkan semuanya untuk menghentikannya, kata Pak Sulaiman dengan tegas. Namun, menghancurkan benda-benda itu tidak semudah yang dibayangkan. Ketika Pak Sulaiman mencoba membakar kain merah, api tiba-tiba padam sendiri, meskipun angin malam tidak berembus. Cermin retak memantulkan bayangan aneh, dan tulisan kutukan tampak seperti bercahaya di bawah cahaya lilin. Maria muncul kembali, kali ini dalam wujud yang jauh lebih menyeramkan. Tubuhnya tampak seperti bayangan hitam, dengan mata merah menyala. Harun, kau berani mencoba menghapusku? Kau pikir ini bisa menghentikanku? Teriaknya, suaranya bergema di seluruh rumah. Pak Harun mencoba menghadapi Maria dengan keberanian yang tersisa. Maria, aku tahu aku salah. Aku meninggalkanmu di saat kau membutuhkan. Tapi jangan sakiti keluargaku. Aku mohon, katanya sambil bersujud di hadapan bayangan Maria. Namun, Maria tidak terpengaruh. Ia justru tertawa sinis dan mulai mendekati Dewi. Dewi merasa perutnya seperti ditekan oleh kekuatan tak terlihat, dan ia berteriak kesakitan. Pak Sulaiman kemudian melakukan ritual terakhir, menggunakan mantra untuk melindungi Dewi dan anak dalam kandungannya. Sementara itu, ia meminta Pak Harun untuk membakar benda-benda dalam kotak itu satu persatu. Ketika kain merah mulai terbakar, Maria berteriak kesakitan. Tidak, jangan lakukan itu. Kau akan menyesal, Harun, katanya sambil mencoba menghentikan mereka. Namun, api terus menyala, menghabiskan kain merah hingga menjadi abu. Saat cermin retak dimasukkan ke api, bayangan Maria mulai memudar. Aku akan kembali. Ini belum selesai. Adalah kata-kata terakhir Maria sebelum ia benar-benar menghilang. Dewi menggenggam perutnya yang membuncit, wajahnya tampak cemas. Malam itu, mimpi aneh kembali menghantui.
Bayangan Maria berdiri di samping tempat tidurnya sambil berbisik. Kau mungkin telah menghancurkanku, tapi aku akan hidup di dalam anakmu. Dewi terbangun dengan keringat dingin dan rasa takut yang sulit dijelaskan. Namun, saat ia menatap perutnya, ia tahu bahwa dirinya tidak boleh menyerah. Ada kehidupan yang harus ia lindungi, apapun risikonya. Setelah menghilangnya bayangan Maria, hidup Dewi dan Pak Harun mulai kembali normal. Namun, ketenangan itu terasa rapuh. Dewi sering mengalami mimpi buruk, dan setiap kali ia bangun, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada anak dalam kandungannya. Ia merasa bayi itu menendang lebih kuat dari biasanya, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Suatu malam, ia mendengar suara Maria di kepalanya. Aku akan memastikan kau tidak pernah melupakan namaku. Dewi mencoba mengabaikan suara itu, tetapi ia tahu bahwa ada sisa-sisa dendam yang belum sepenuhnya hilang. Pak Sulaiman kembali mengunjungi mereka, membawa kabar baik dan buruk. Kalian sudah menghancurkan sumber kekuatan Maria, tetapi kutukan seperti ini jarang berakhir sepenuhnya. Anak dalam kandunganmu mungkin membawa jejak Maria, tetapi ia juga membawa harapan. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada bagaimana kalian membesarkannya, ujar Pak Sulaiman. Hari demi hari berlalu, dan saat usia kandungan Dewi mencapai 8 bulan, sesuatu yang aneh terjadi. Di malam yang gelap dan tenang, suara tangisan bayi terdengar dari arah kamar bayi yang belum selesai didekorasi. Dewi dan Pak Harun segera ke sana, hanya untuk menemukan mainan bayi bergoyang sendiri, seolah-olah ada yang memainkannya. Pak Harun mulai membaca doa-doa dengan lantang, sementara Dewi memeluk perutnya dengan erat. Saat itu, cahaya kecil muncul di tengah ruangan, membentuk sosok samar yang perlahan berubah menjadi Maria. Namun, kali ini Maria tidak terlihat marah. Wajahnya penuh kesedihan. Aku tidak ingin menghancurkan kalian, kata Maria dengan suara lemah. Aku hanya ingin seseorang mengingatku. Aku mati dengan rasa sakit dan dendam, tetapi mungkin ini saatnya aku pergi dengan damai. Dewi, meski takut, memberanikan diri untuk berbicara. Maria, kami akan mengingatmu. Kami akan memberi anak kami nama yang mengingatkan pada kebaikanmu, bukan dendammu. Tapi, tolong, biarkan kami hidup tenang. Maria tersenyum samar sebelum perlahan menghilang. Ruangan kembali tenang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Dewi merasakan kedamaian di hatinya. Epilog, beberapa minggu kemudian, Dewi melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka menamainya Marissa, sebagai bentuk penghormatan kepada Maria, tetapi juga untuk menandai awal kehidupan yang baru dan penuh harapan. Pak Harun, meski usianya tak muda lagi, menjadi ayah yang penuh cinta bagi Marissa. Dewi merasa kehidupannya kini lengkap, dengan keluarga kecil yang menjadi pusat dunianya. Kutukan Maria memang berat, tetapi cinta dan keberanian mereka berhasil mengubah dendam menjadi pelajaran, dan masa lalu yang kelam menjadi cerita yang tak akan dilupakan.